sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Rohmani, guru kita, para ustaz, para hujjaj, Ustaz Haji Solihin, Ustaz Heru, Ustaz Bito, Pak Haji Mai, dan segenap jamaah Masjid Al-Abrar yang berbahagia. Malam hari ini kita melaksanakan tawakufan, berhenti sementara, penutupan sementara pengajian kita. Niat kita mengaji adalah untuk menuntut ilmu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Rohmani mengutip sabda Rasulullah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Artinya memang semua kita ini harus ngaji, nggak ada yang boleh berhenti ngaji. Ini bukan akal-akalannya Ustaz, bukan, tapi emang kalau boleh berhenti ngaji. Nah hadirin sekalian, ilmu itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang dibutuhkan pada saat ini. Ilmu yang sifatnya urgen. Ilmu yang sifatnya ini harus kita tuntut sekarang juga. Contoh ilmu hal itu, ilmu hal, contohnya ada orang masuk Islam. Dia masuk Islam jam 11:30 siang, maka ilmu hal, ilmu yang saat itu dia butuhkan itu adalah ilmu tentang wudu, ilmu tentang sholat, ilmu bacaan-bacaan sholat, terutama Fatihah, tasyahud, ngomong Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Belajar haji entar sitange, zakat taraja. Yang didahulukan adalah yang mendesak saat itu. Ini namanya ilmu hal. Ilmu hal ini ada yang sifatnya berkaitan dengan waktu, seperti contoh pada yang barusan saya sebutkan pada orang mualaf. Ada ilmu hal yang sifatnya berkait dengan waktu, seperti sholat. Orang yang baru masuk Islam misalnya, maka ilmu halnya ini adalah mempelajari tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat seperti wudhu, menutup aurat dan lain sebagainya, termasuk membaca Fatihah. Kalau belum bisa, ya diam aja, mengikuti imam. Ini namanya ilmu hal terkait dengan waktu. Menjelang Ramadan, ada orang mau masuk, ada menjelang Ramadan, ada orang masuk Islam, maka ilmu yang paling didahulukan untuk dia adalah ilmu tentang puasa. Puasa itu dari maghrib sampai subuh, apa dari subuh sampai maghrib, Pak Ustaz? Dari subuh sampai maghrib. Kalau saya balik dari maghrib sampai subuh boleh nggak? Hanya mau Ustaz, nggak boleh. Nah itu namanya ilmu hal. Dia harus belajar ilmu hal. Ini ilmu hal yang terkait dengan waktu sholat, kemudian waktu pelaksanaan puasa Ramadan, karena memang udah waktunya. Demikian juga orang yang sudah waktunya berangkat haji, maka wajib dia belajar tentang ilmu haji atau manasik haji. Ini ilmu hal yang terkait dengan waktu. Belajar atau ngaji sifatnya wajib,
terutama wajib dengan ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan ibadah kita saat itu. Saat itu kita lagi butuh ibadah apa? Sholat, maka wajib. Saat itu kita lagi butuh ibadah puasa, maka wajib belajar puasa. Saat itu sebentar lagi kita mau haji. Amin nggak Pak? Amin. Amin aja nunggu air. Saya haus ini, ya ngobrol tadi. Kita sudah waktunya haji, amin. Amin. Maka ilmu yang pertama kali kita pelajari adalah ilmu tentang haji. Namanya ilmu hal. Ini terkait dengan waktu, terkait dengan pelaksanaan ibadah. Sesaat menjelang pelaksanaan ibadah, maka wajib kita ngaji tema itu, bab itu wajib. Nah, kemudian ada juga ilmu hal, ilmu yang sifatnya wajib kita segerakan. Ini tidak terkait dengan waktu-waktu tertentu, Bapak-bapak. Tapi ini setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap menit dan setiap detik ini kita wajib tahu tentang ini. Apa ilmu yang dimaksud dengan ilmu yang wajib kita ketahui setiap menit, setiap detik ini? Ini namanya ilmu hati. Kalau ilmu hal yang kaitannya dengan ibadah-ibadah tertentu, sholat, maka belajarnya ketika kita mau sholat untuk orang yang mualaf misalnya. Puasa belajarnya ketika akan masuk bulan Ramadan. Zakat ketika dia jadi wajib zakat. Kalau masih mustahik aja. Haji ketika dia wajib, sudah jadi wajib haji, maka itu sudah mendesak dan wajib untuk ngaji tentang bab-bab itu. Nah, ada yang waktunya itu setiap saat. Ilmu hal yang waktunya setiap saat adalah ilmu tentang hati, belajar tentang hati kita, meluruskan niat kita dalam pengajian, meluruskan niat kita dalam sholat, meluruskan niat kita dalam sedekah atau puasa. Ini bagian dari ilmu hal yang sifatnya tidak terikat waktu. Kapan aja itu kita harus jaga hati kita. Kapan aja itu kita harus bersihkan hati kita dari sifat-sifat, dari penyakit-penyakit hati. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, karena mempelajari tentang keadaan-keadaan hati yang kadang disebut dengan ahwal, keadaan-keadaan hati ini sangat penting. Kalau kita nggak belajar, maka kita gampang sekali terjerumus, gampang sekali ini kita kepleset dalam bisikan-bisikan hati. Ngaji baru 2 tahun aja, terus bilang, nah di sini mah kampung duku paling ngaji 2 kayaknya dah. Yang lainnya mah belum, pelamaan 2 baru 2 tahun. Ini namanya belajar ilmu tentang hati yang sifatnya tidak terikat waktu, maka wajib belajar. Ada satu hadis, ini riwayat panjang. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah. Sayyidina Mu'adz ini ditemui oleh laki-laki itu, kemudian, ya Mu'adz, hadisni haditsan, berikan aku satu hadis yang kau pernah terima dari Rasulullah. Kemudian kata Sayyidina Mu'adz, kata sahabat Mu'adz, belum ngomong sahabat Mu'adz saat itu nangis beliau nangis, sahabat Mu'adz nangis, sampai orang ini mengira, laki-laki ini mengira kayaknya nggak bakal berhenti nih Sayyidina Mu'adz, kayaknya nggak bakal diem nih, kejar sekejar-kejarnya, tapi berhenti akhirnya. Dan beliau menyampaikan satu hadis ini panjang, bahwasannya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ketahuilah ada amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafadzah atau malaikat pencatat amal perbuatan, dibawa berbondong-bondong oleh malaikat pencatat, oleh raqib, atid dan juga petugas-petugasnya. Dan ini kemudian sampai di pintu pertama, di malaikat yang menjaga di pintu pertama ini. Allah sudah menciptakan 7 malaikat kata Rasulullah, dan 7 malaikat ini Allah perintahkan untuk menjaga sebagai penjaga dari setiap pintu langit. Sampai di pintu langit pertama ini padahal catatan amalan-amalan baik, catatan sholat, catatan
sedekah, catatan puasa dan lain sebagainya sampai di pintu pertama, ini kemudian ditolak oleh malaikat. Padahal raqib atid, saudara, raqib atid nyatanya kebaikan, dicatat sebagai kebaikan, dibawa iring-iringan laporan setiap Senin, setiap Kamis. Laporan itu kalau yang mingguan, kalau yang bulanan ya biasanya ayamil bid atau tanggal 12, 13, 14 itu diangkat amal. Atau kalau tahunan yang kemarin Nisfu Saban diangkat. Ini diangkat catatan amal semuanya baik. Ini bahkan malaikat-malaikat yang membawa merasa kagum dengan catatan amal perbuatan ini, tapi sampai di pintu pertama, langit pertama, ini kemudian ditolak. Tunggu, kata malaikat yang jaga pintu pertama, ini amalan siapa? Anu fulan. Ini fulan melakukan amalan-amalan ini, tapi dia tetap ghibah, dia tetap membicarakan aib orang lain. Maka bawa balik amal ini, karena Allah perintahkan kepadaku, jangan biarkan lewat amal-amal perbuatan baik yang ingin dilaporkan kepadaku, tapi di sana ada ghibah dari pelakunya. Buang lagi amal perbuatan ini, lemparkan ke muka orang yang beramal, kata malaikat penjaga pintu langit yang pertama. Kemudian berikutnya ada lagi catatan seorang hamba, amal perbuatan dibawa lewat pintu pertama, masuk ke pintu langit kedua. Di pintu langit kedua kemudian dicegat lagi. Yang pintu langit pertama udah lolos, Pak. Pintu langit yang kedua kemudian dicegah lagi oleh malaikat. Siapa ini? Amal siapa? Ini sholatnya bulan, sedekahnya, puasanya, ngajinya, semuanya. Ini semuanya nggak bisa lewat. Fulan melakukan ini dengan kebanggaan. Fulan melakukan ini seraya membanggakan bahwa dia itu paling hebat di kampungnya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pintu langit kedua ini, jangan sampai ada amal dari seorang hamba yang di dalamnya ada kesombongan, yang di dalamnya itu ada kebanggaan, rasa paling hebat di kampungnya. Kembalikan amal ini, lemparin ke mukanya orang yang beramal, kata malaikat penjaga pintu kedua. Kemudian di satu kesempatan lagi ada amal perbuatan lolos pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Di pintu ketiga ditanya lagi, ini amal hamba yang lain, dari ghibah dia lolos, dari kebanggaan atau dari merasa paling hebat juga lolos, tapi dia tidak lolos di pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga ini adalah pintu takabur atau bangga, pintu takabur atau sombong. Sampai di pintu ketiga kata malaikat, bawa balik amal ini kepada hamba-hamba, lemparin ke mukanya. Allah gak bakal terima, karena itu dilakukan berdasarkan kesombongan. Sampai ke langit ketujuh, saudara. Saya singkat saja, di langit ketujuh itu ada yang namanya malaikat malakul riya, ada yang namanya malaikat riya. Jadi di langit yang ke-1 malaikat ghibah, langit yang kedua malakul fakhr atau yang menjaga kesombongan amal ibadah hamba atau kebanggaan. Kemudian yang ketiga malakul kibar, malaikat yang menjaga takabur, jangan amal ibadah ada takaburnya. Kemudian di langit yang keempat malakul ujub, jangan sampai dalam amal ibadah puasa kita, sholat, ngaji kita diam-diam dalam hati kita, kayaknya gua ini yang paling cakep, jangan, ditolak itu di pintu keempat. Kemudian yang kelima malakul hasad, malaikat hasud, jangan kita amal ibadah, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kita dengki sama orang, artinya lah dia ngaji juga itu, yang pantas ngaji mah gua doang, misalnya begitu. Itu namanya dengki dengan amal perbuatan yang dilakukan orang lain, ditolak di pintu langit ke-5. Pintu langit yang ke-6 ada malaikat namanya malakul rahman. Udah enggak ujub, udah enggak ghibah, tapi dia cuek-cuek aja kalau ada orang kena musibah. Dia enggak merasa susah, tidak ada belas kasihannya kepada manusia, ditolak di pintu langit yang ke-6. Kemudian pintu langit yang ke-7 malakul riya, amal ibadah yang kelihatannya baik, ini tetap ditolak kalau di dalamnya itu ada riya, bukan karena Allah. Itu pintu langit yang ke-7. Nah kemudian hadirin,
Ada satu amal ibadah yang dibawa oleh malaikat, oleh pencatat namanya malakul hafadzah, al-hafadzah, malaikat pencatat membawa lolos di pintu langit pertama, pintu langit kedua sampai ke-7 lolos. Sudah ada kehadirat Allah, sudah ada di hadapan, taruh di hadirat Allah, tapi oleh Allah, kata Allah, antum raqibun wa ana antadiru ila qulubi abdi. Kalian memang melihat, mengawasi dan mencatat, tapi aku yang tahu hati hamba ini. Aku tahu, maha tahu bahwa walaupun catatan kalian seperti itu lolos sampai pintu ke-7, tapi tetap aku tahu bahwa itu hamba melakukan amal ibadah bukan karena aku. Maka lemparkan ini amal ibadah, enggak aku terima, kata Allah. Nangis Muaz, saudara, nangis. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi Allah ya Rasulullah, itu kan engkau Rasulullah bisa. Nah kalau saya gimana, hanya kayak begini. Kata Rasulullah, ya Muaz, semuanya itu kullun yasirun ala man yassarallahu alaihi. Wahai Muaz, itu semuanya akan mudah untuk orang yang Allah berikan mudah. Kalau kita sejak awal sudah pasrah kepada Allah, ya Allah, Rabbi yassir wa la tusahhir, Rabbi yassir wa sahhir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan saya ngaji, mudahkan saya untuk sholat, mudahkan saya untuk ibadah-ibadah yang benar-benar hanya karena Engkau, maka itu akan terasa mudah. Dari awalnya kita harus sandarkan hanya kepada Allah. Jangan sandarkan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, jangan. Kalau kita sandarkan kepada kebisaan dan kemampuan kita, pasti gampang meleset. Nanti ngerasa paling bisa, ngerasa paling pintar, ngejelekin orang jadinya. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan kita ada kekhilafan dari saya, ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan juga ikhlas untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.